adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu Esra Sitanggang di sini dengan video pembelajaran IPS pada materi perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang pada permintaan dan penawaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Adapun materi yang kita bahas di sini terdiri dari dua. Yang pertama ada perdagangan antar daerah dan yang kedua perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nah, kita mau masuk ke yang pertama, yaitu perdagangan antar daerah. Yaitu perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau antar wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Yang kedua, perdagangan antar daerah ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam atau potensi alam di wilayah masing-masing. Sumber daya alam maupun potensi sumber daya ini berbeda di setiap wilayah yang menyebabkan terjadinya perdagangan silang atau perdagangan antar daerah. Selanjutnya kita lihat bahwa salah satu contohnya saya ambil yaitu perdagangan antara Lampung dengan Jawa Barat. Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Nah, di dalam ilmu ekonomi, kedua daerah atau wilayah ini akan saling menguntungkan apabila bersedia melakukan pertukaran antara kopi dan beras. Jadi, keuntungan dari pertukaran sumber daya alam inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara yaitu pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang berbeda. Perdagangan antar negara ini juga disebut sebagai perdagangan internasional. Nah, dalam aktivitas perdagangan antar negara kita akan mengenal dengan istilah ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Nah, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, biji kopi yang tumbuh di Flores, Nusa Tenggara Timur akan dijual di mancanegara, mulai dari Amerika Serikat misalnya hingga sampai ke Eropa. Selanjutnya, impor adalah kegiatan memasukkan suatu barang dan jasa dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri. Contohnya, baju merek desainer terkenal misalnya baju asal Prancis seperti buatan Inggris atau kedelai dari Amerika Serikat dan semua yang masuk ke Indonesia dari luar negeri adalah barang impor. Nah, di dalam perdagangan ekspor dan impor atau perdagangan antar negara, kita akan memiliki banyak manfaat. Apa-apa saja yang menjadi manfaatnya? Kita lihat yang pertama yaitu negara akan mendapatkan devisa atau pendapatan. Yang kedua, hal ini akan memperluas kesempatan kerja. Artinya perdagangan antar negara akan menciptakan kesempatan kerja kepada banyak orang. Yang ketiga, menstabilkan harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang terakhir, mempercepat ahli teknologi. Lalu kita masuk ke subbab materi selanjutnya, yaitu bagian C, penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia, di mana ini terdapat dua materi yang harus kita bahas, di mana yang pertama pengembangan atau penguatan ekonomi maritim di Indonesia, dan yang kedua penguatan agrikultur di Indonesia. Yang pertama kita masuk nih, yaitu penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan maritim? Yaitu kita lihat pada kerajaan maritim Indonesia pada saat itu adalah negara yang merupakan kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bagian maritim atau kelautan. Di mana yaitu ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri kapal atau perawatannya, pembangunannya, pengoperasiannya, pelabuhan beserta industri dan jasa yang terkait. Nah,
Potensi ekonomi maritim juga kita temukan banyak, yaitu antara lain seperti pembudidayaan rumput laut, budidaya ikan, budidaya garam, petambak udang, nelayan, transportasi laut, pasar kapal apung, usaha pengawetan ikan, tambang minyak lepas pantai dan pariwisata bahari dan keindahan laut, usaha pelanggan ikan dan lainnya. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam penguatan atau pengembangan agrikultur Indonesia. Ekonomi agrikultur adalah merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian, di mana agrikultur ini adalah pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya hayati, tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Nah, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati ini bisa berupa budidaya tanaman, bercocok, pembesaran hewan ternak, dan lainnya. Nah, kita lihat contoh-contohnya nih. Ada contoh sektor agrikultur. Yang pertama, kita ke contoh kehutanan dan perikanan, ada tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Ini contohnya produk agrikulturnya dari tanaman pangan. Itu biasanya seperti padi, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, sayur-sayuran, buah-buahan, apa saja yang menjadi produk olahan tanaman dari tanaman pangan. Yang selanjutnya kita lihat contoh dari produk agrikultur perkebunan. Apa saja contohnya? Itu bisa seperti kebun teh, coklat, kopi, karet, kelapa sawit, tebu, dan seluruh produk olahan daripada perkebunan. Selanjutnya produk agrikultur dari kehutanan. Ini mencakup seperti kayu, bisa juga rotan, dan atau apapun yang mencakup produk olahan daripada hutan. Yang selanjutnya yaitu produk agrikultur dari peternakan. Ini bisa mencakup peternakan apa saja seperti menghasilkan daging, susu, telur, hewan ternak, dan seluruh produk olahannya. Selanjutnya ada produk agrikultur perikanan, yaitu mencakup ikan, udang, rumput laut, bisa juga terumbu karang atau hasil perikanan apa saja pun yang menjadi produk agrikulturnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada materi ini. Semoga dapat menambah wawasan adik-adik sekalian, dan pada materi yang terakhir yaitu materi D kita akan lanjutkan pada pertemuan ke depan. Selamat belajar dan sampai jumpa.